nilainya di situ ya. Hargai hasil anak karena kita tidak ada manipulatif nilai. Angka 7 di sini sungguh sudah istimewa buat anak-anak. Tanpa membandingkan milik saudara, nanti kalau libur-libur kamu ranking berapa matematika, dapat nilai apa gitu. Jangan ya Bu, kasihan. Karena belum tentu soalnya aja sama, belum tentu. Bisa aja soal sana lebih sulit atau soal kita lebih sulit. Jadi jangan bandingin. Atau bandingkan dengan nilainya sendiri. Karena nilai itu kan 1 sampai 10. Ya kok 7 dari angka 10 sih kan masih jelek. Ya kok 6 dari angka 100, 60 angka kan masih jelek enggak. Ya, gitu. Karena itu sudah anak-anak sudah semaksimal mungkin mengerjakan dengan jujur dan sebisa mungkin. Lanjut, agak cepat. Nah, ini bahasanya kita ada kegiatan literasi dari anak yang baca sendiri, didongengin, dibacain sampai nulis jurnal literasi. Cuman kenapa kita sekarang ada parenting tentang literasi juga? Karena tadi sekolah nggak bisa berdiri sendiri, harus dibantu di rumah. Betul tidak betul Bu? Betul ya Bu ya. Jadi ini perlu bantuan dari anak-anak dari rumah gitu. Terus ada kegiatan menulis, kita juga ada kegiatan-kegiatan yang dilombakan, bahkan topik P5 tahun kemarin kita semuanya tentang literasi gitu. Kenapa ya? Karena ini urgent banget buat anak-anak gitu. Ya, pengambilan keputusan seorang anak itu juga dipengaruhi oleh literasi anak gitu. Jadi ibu mau nggak anaknya mengambil keputusannya tepat atau enggak? Mau kan ya? Jadi dibantu di rumah ya. Karena terus terang kenapa kita ngambil topik ini, karena kosakata anak-anak ini kalau masih belum wow gitu loh Bu. Banyak yang ini artinya apa Bu gitu. Jadi padahal kita tuh harusnya udah bisa ya. Kayak contohnya kelas 4. Ibu, pengertian itu apa Bu? Pengertian itu kan definisi yang umum ya. Itu artinya kita suruh cari artinya apa gitu. Terus hal-hal yang lain yang mereka baca di tempat umum yang ketika kita outing atau jalan-jalan mereka tanyakan itu juga ada. Nah itu yang membuat kita oh ya ini perlu adanya literasi di rumah juga kalau dibantu. Lanjut. Nah ini seni itu kita ada masuk KBM ya, seni rupa. Seni musiknya ada ekskul wajib, angklung sama drum band. Ya makanya kenapa anak-anak pulang sampai sore, kenapa sih angklung sama drum band itu wajib. Kemarin sudah dibuktikan ya Bu, anak-anak bisa nih tentang baca not walaupun nggak ada pelajaran seni musik. Terus ada pentas seni, terus ada ekskul yang memang ada berbau seni, ada seni tari sama gambar. Kemarin tariknya dalam pertunjukan Bu di kegiatan WWF di Kuningan gitu. Hebat ya Bu, orang tuanya juga hebat Bu, nanti jamuan pagi. Terima kasih ya Bu, Bapak Ibu dukungannya ke anak-anak. Nah, ini emosi sosialnya ya Bu. Nah, jadi kita di Syuhada itu berusaha membentuk keluarga. Contohnya aja kakak, adik. Saya pun membahasakan ke anak-anak itu sebagai ibu, panggilnya ibu. Oh ibu nggak ini ya, jadi bukan guru ibu nggak ini ya, ibu ini. Gitu. Karena kita beranggapan kalau keluarga itu kan saling sayang. Jadi untuk menghindari bully kayak gitu, untuk lebih nyaman di sekolah. Jadi kalau nyaman di sekolah, insya Allah dia nggak ada rasa nggak mau sekolah atau sebagainya. Terus belajar bersama kakak dan adik. Kalau hari Jumat ya kakak-kakaknya ngajarin adik-adiknya. Mungkin kakak kelas 5 sama 6 mungkin sudah bercerita ya sama orang tua ya, gitu ngajarin. Terus ada kegiatan lomba-lomba. Terus nilai-nilai yang ditanamkan sekolah dan kelas. Terus psikolog untuk anak yang membutuhkan, beberapa udah ada ya yang ke psikolog. Terus menghindari sanksi namun konsekuensi, serta buku refleksi yang mungkin ibu bapak baca ya refleksinya gitu-gitu. Yang maklum bapak ibu anak SD suruh refleksi kan ya sebisanya dia ya begitu-begitu aja. Kok buku refleksinya seperti agak begini-begini aja ya, agak monoton gitu ya, karena memang kemampuannya masih seperti itu gitu kan, masih anak SD Bu, bukan kita yang orang dewasa. Jadi itu enggak, memang perkembangan
perkembangannya begitu. Nah, ini yang sudah kami lakukan di sekolah selama 1 semester kemarin. Jadi kalau kurang lebih masih ada kurang, ya saya mohon maaf sebagai kepala sekolah dan mewakili tim. Dan saya juga memohon kerjasama Bapak Ibu di sini untuk sama-sama, karena tadi anak itu kayak kepala sama badannya. Kita itu sekolah itu kayak kakinya satu yang kanan, orang tua yang kiri. Harus beriringan kan Bu? Kalau nggak beriringan jatuh nggak Bu? Jatuh. Atau mau mengkangkang begini, dan gitu kan, semakin mengkangkang gitu kan. Nah, jadi makanya harus beriringan. Jadi harus saling kerjasama. Jika memang ada yang kurang berkenan, mohon disampaikan ke wali kelas atau bisa juga ke kepala sekolah. Jangan diomongkan di depan anaknya Bu, karena anak tidak menyelesaikan masalah. Malah dia akan ragu sama sekolah, ragu sama gurunya, ragu sama kepala sekolahnya. Terus dia akan bingung, lah buat apa aku sekolah kalau orang tuaku nggak senang sama sekolahan aku, gitu kan. Ini insya Allah di Suhada nggak ada Bu, tapi saya sampaikan supaya tidak terjadi. Begitu saja dari saya. Terima kasih ya, mohon maaf lahir batin ya. Tadi saya dapat template-nya dari website ini, makanya saya tulis karena supaya nggak plagiat. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mada atas sambutannya. Acara selanjutnya yang kita nanti yaitu parenting pemahaman terkait kegiatan membaca di lingkungan rumah. Nanti akan dihubungkan dengan hak baca anak dan hak memperoleh informasi layak anak yang akan dimoderatori oleh Bu Lia. Kepada Bu Lia dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Dini. Baik, sebelumnya saya panggilkan dulu moderator kita Bu Galuh. Silakan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Marda sudah memfasilitasi acara kita hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Galuh yang hari ini sudah mau menjadi narasumber di parenting kita hari ini. Dan spesial thank you untuk mami semua dan ayah. Hari ini ada ayah juga, tepuk tangan yang sudah bisa hadir pagi ini. Alhamdulillah ya. Bu Galuh, nih mama-mama di sini juga sepertinya sudah pengen tahu, penasaran. Karena gini, literasi hari ini kan temanya adalah tentang literasi ya. Yang namanya literasi itu kalau buat anak-anak Bu Galuh tuh agak-agak dibilang susah ya, susah ya Mah ya. Minta anak-anak untuk baca. Dibilang mudah juga, dibilang mudah enggak gitu. Dan hari ini kami di sini butuh pencerahan nih dari Bu Galuh yang memang sudah pakarnya dalam hal berliterasi. Mungkin sebelumnya Bu Galuh bisa berkenalan dulu sama Mama. Penasaran Mah? Mau kenalan sama Bu Galuh? Ya silakan Bu Galuh. Baik, terima kasih Bu Lia. Saya mau pantun nih Bapak Ibu. Boleh. Cakepnya ya? Cakepnya Mah, jangan lupa Mah. Ya, oke. Kayaknya biar nggak tabrakan di oke dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Markum bawa golok ke pasar Rawadeno. Assalamualaikum, kenalkan saya Galuh psikolog dari Depok. Tangannya dong. Baik, sekilas saja mungkin katanya kalau tidak kenal tidak sayang, maka mari kenalan ya, kita biar saling sayang, saling menambah silaturahim ya Bu Lia. Saya senang sekali bisa diundang di sini pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Mada dan juga jajaran dari guru-guru di Al Azhar Syuhada.
Saya tinggal di Depok. Dan saya sehari-hari bekerja sebagai psikolog di Sekolah Alam Kampung Sawah Depok. Kalau main itu di wilayah GDC, kalau tahu Grand Depok City. Nanti kalau main sekarang itu boleh mampir. Terus juga keseharian saya selain itu saya juga pendongeng, storyteller. Terus juga saya ada buka kelas tulis juga buat anak. Dan saat ini sedang membantu untuk membuat buku di Pusaka Lebah dengan tema perkembangan anak, dan mudah-mudahan nanti kalau sudah rilis ibu-ibu beli ya. Karena isinya based on perkembangan anak, bagaimana kita menstimulasi perkembangan anak yang tadi sudah dijelaskan Bu Manda ya, ada fisik, motorik, emosional dan lain sebagainya. Dan hari ini saya yakin sebenarnya ayah dan bunda juga sudah punya pengalaman yang luar biasa mengenai literasi, jadi kita saling sharing santai saja hari ini Bu Lia. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, mungkin perkenalan di awal seperti itu. Gimana? Selanjutnya nih kita lanjut atau gimana? Boleh lanjut ya, Masya Allah perkenalannya aja kita sudah dengarkan background Bu Galuh, berarti nggak karang-karang ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu nggak apa-apa, Bu Galuh tidak apa-apa silakan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Ini kelihatan nggak ya ayah bunda? Apa saya turun ke bawah? Kelihatan, benar. Oke, baik. Hari ini kita coba akan membahas tentang tumbuh kembang bersama literama. Kayaknya enak nih, di bawah gini nggak apa-apa ya, kita interaktif aja. Tumbuh kembang bersama literama. Literama ini apa ya? Saya tambah-tambahin sih sebenarnya. Nggak ada sebenarnya, kalau dicari googling nggak ada. Tapi saya tambah-tambahin supaya lebih enak kedengarannya, adalah literasi dalam rumah. Kita berharap ayah dan bunda melanjutkan, mungkin sudah dilakukan di rumah, tapi melanjutkan dengan lebih terarah dan bertujuan gitu ya. Baik, kita langsung. Pak, kenalan, namanya Pak siapa? Pak Ivan. Terima kasih ya Pak sudah dibantu. Baik. Tumbuh kembang. Ini adalah dua persoalan yang sekilas mirip tapi beda ya ibu-ibu dan ayah sekalian. Sekilas saja kalau tumbuh itu berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, dia bertumbuh ya. Tapi kemudian berkembang tidak hanya sekedar fisik, tapi bagaimana anak-anak bisa mengembangkan potensi-potensi atau aspek-aspek psikologisnya seperti tadi, motorik, bahasa, emosi, sosial, terus juga kemandirian, moral, dan lain sebagainya. Nah, apa sih tumbuh kembang? Kalau secara harfiah nanti bisa dicari di googling, tapi saya memaknai tumbuh kembang itu adalah masa di mana anak-anak mengumpulkan kekuatannya, menangkap sebuah konteks peristiwa itu dengan lengkap, gitu ya, sehingga akhirnya keputusan atau pilihan atau kemudian cara berpikirnya juga tidak dimaknai dengan dalam. Jadi gitu ya, yang keluar kayak sekarang lagi rame sama guru misalnya tiba-tiba disuruh tugas melawan dan lain sebagainya, karena itu tadi apa yang dilihat itu yang dilakukan tanpa dipikirkan dampak, jadi nggak menyeluruh gitu memikirkannya. Nah itu yang sedang terjadi, brain rot gitu ya. Lalu ada literasi numerik ya, literasi numerik ini bisa masuk ke ranah perkembangan kognitif, di mana dia tahu, misalnya kalau kita minta adek ambilkan 2 gelas, itu saja kita sudah sedang melakukan literasi numerik. Adek tolong ambilkan bunda 2 gelas ya, bantu bunda, dia ke dapur ambil 2 gelas, itu sudah masuk numerik ya. Adek misalnya apa, abang tolong belanjain, beli ke tukang sayur 1 kilo ya telur, itu juga sudah numerik ya. Jadi dari hal-hal peristiwa yang ada di rumah, atau misalnya adik atau abang tolong ambilkan pipa yang lebih panjang di situ, nah itu juga sudah gitu. Jadi dari hal-hal yang sederhana di rumah kita tuh sudah mencoba untuk menstimulus anak-anak dengan peran-peran literasi di rumah gitu ya. Lalu ada literasi sains, menggunakan pengetahuan ya, terus kemudian nah ya, menggunakan pengetahuan, terus kemudian hal-hal yang sifatnya analisis. Jadi saya tidak cuma bagaimana cara menumbuhkan tomat gitu ya, atau misalnya menumbuhkan bawang dan lain sebagainya, tapi juga memberi kesempatan anak-anak untuk bertanya, bernalar dengan pertanyaannya gitu ya. Ketika kok bisa begini sih ayam, kok ayamnya begini naiknya, gejalanya kok begini, kok kalau ayam kecil dia makannya begini, ayam besar makannya begini. Nah itu juga sudah merupakan literasi sains. Oke, kita
Kita lanjut Pak di next slide. Baik. Terus yang keempat adalah literasi digital. Nah, ini kita memang sama sekali nggak bisa menghindar dari terpapar dengan digital, karena sekarang memang udah eranya digital. Jadi akan sulit sekali bagi kita untuk tidak memaparkan digital kepada anak-anak, karena sekarang juga ujian apa segala macam gitu ya, kalau tidak salah harus cari dari ininya atau nanti mengerjakan soal-soal juga secara digital gitu. Jadi sangat sulit, tapi kita bisa batasi dan manage gitu ya. Jadi memang literasi digital ini juga tidak bisa kita nafikan begitu saja, karena sekarang juga semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan dengan cara digital, seperti misalnya mengirimkan laporan dan lain sebagainya, itu juga secara digital gitu ya. Sudah oke. Terima kasih. Gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa menafikan sama sekali gitu. Tapi kita manage, kita ajarkan, kita ajak anak-anak mengelola media digital dengan bijak, cerdas, cermat gitu ya. Dan ini masuk ke mana ranahnya? Masuk ke ranah perkembangan kognitif gitu ya, sosial emosional juga masuk. Dimana anak-anak harus belajar berlatih untuk memanage, nggak selalu screen time. Itu kan juga butuh ya di sosial emosi, gimana dia mengendalikan dirinya untuk tidak terus-terusan memegang gadget gitu ya. Lalu ada literasi finansial. Finansial itu kita coba anak-anak untuk bisa mengelola keuangan, itu bisa dimulai dari kecil juga ya. Jadi gimana anak-anak misalnya dikasih uang jajan, mama kasih uang jajan 10.000 misalnya satu hari, tolong di manage kamu jajan apa gitu. Udah 10.000 jangan dikasih tambahan. Kalau misalnya mama habis cuma buat jajan misalnya Kinder Joy doang gitu ya, yang lainnya nggak cukup nih mah, ya udah berarti itu pilihan kamu untuk menghabiskan 10.000 untuk Kinder Joy, misal seperti itu. Nah di situ kita sudah melatih anak-anak untuk melakukan literasi finansial, gitu ya. Oke, terus kemudian ada literasi budaya dan keluargaan. Di sini anak-anak kita ajak untuk mengenal lingkungan sosial ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan habit dari budaya di sini seperti apa dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita tidak hanya mengenalkan tapi juga menemani untuk melakukan, misalnya seperti itu ya. Misalnya kayak Ramadan gitu ya, sholat tarawih kita tuh habitnya sholat tarawih berjamaah di masjid nih dek gitu, ayo rame-rame yuk kita sholat tarawih misalnya seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk literasi budaya dan keluargaan, dan ini juga mengembangkan potensi perkembangan sosial emosinya juga gitu ya. Oke, kita lanjut Pak. Nah, teori peran-peran tadi diperkuat dengan teori dari Piaget. Ya, karena di Piaget itu dia membagi ke 4 tahap kognitif gitu ya. Jadi seseorang itu kognitif tidak hanya dia memahami sisi akademik, tapi siap mentalnya untuk bisa merespon situasi gitu ya. Di 0 sampai 2 ini memang kognitif itu baru sekedar dia belajar dari sensorinya gitu ya. Basah, kering, dingin itu yang dirasain dari sensorinya gitu ya, dari mata. Oh terang, gelap, merah, kuning itu sensorinya yang jalan, mata gitu, terus apa lagi tuh penciuman gitu ya, terus rasa kulit, raba dan lain sebagainya. Nah dia modal belajar atau modal literasinya itu dari sensorinya. Kan tadi kalau kita kembali lagi ke pengertian itu kan mengelola pengalaman ya, berarti pengalaman awal literasi anak-anak di usia 0 sampai 2 itu adalah dengan sensorinya. Gitu ya. Jadi kalau Bunda di sini masih ada anak-anak yang 0 sampai 2 tahun, silakan maksimalkan stimulasi sensorinya gitu ya. Karena itu nanti jadi bekal dia untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan literasi yang lebih kompleks setelah itu. Gitu ya. Makanya kenapa ada anak yang misalnya di kelas itu gak bisa duduk diem gitu, misalnya yang gurunya lagi nerangin dia pokoknya entah kemana, terus kemudian mungkin sering izin keluar atau gimana. Nah bisa jadi nih dia bukan nggak perhatian sama guru, bisa jadi motoriknya atau sensorinya belum terstimulasi secara maksimal sehingga dia belum siap untuk duduk secara konsentrasi dengan penuh gitu ya. Nah biasanya kalau kayak gitu perlu dirujuk ke psikolog, ditanya, digali apa kebutuhannya sehingga nanti dikasih arahan untuk
ngapain nanti. Jadi kalau sudah kayak gitu bisa lebih konsentrasi di kelas, gitu ya. Terus ada masa praoperasional itu di 2 sampai 7 tahun. Ini udah mulai nih, nggak cuma sensori nih, tapi juga dengan simbol-simbol. Jadi dia melihat nih kalau misalnya simbol-simbol misalnya bentuk segitiga, terus kemudian bentuk kotak, warna gitu ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin dia mengenali misalnya kelasku atau sekolahku warnanya hijau gitu misalnya ya. Nah, dia mengenali melalui simbol-simbol yang dilihat secara visual atau yang didengar. Tereret, tereret, oh ada es krim. Nah itu dia dari simbol-simbol. Jadi dia dengar hal-hal yang sifatnya simbolik gitu ya. Nah ini sudah di 2 sampai 7 dan mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau logis. Kalau ditanya, Dek nanti 1 tahun ke depan misalnya kelas 1 nih, 7 tahun udah di sini, kelas 1-nya 7 tahun ada nggak Bu? Ada. Dek, coba ceritakan sama Mama apa cita-cita kamu 2 tahun ke depan. Gak bisa jawab gitu ya, karena emang mau nyampe situ gitu ya. Jadi masih belum bisa sampai itu. Dia palingan hal-hal yang apa dia lihat sehari-hari ya itu yang akan bisa diterima gitu ya. Nah itu tahap praoperasional. Terus kemudian kita lanjut yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11. Sudah mulai nih agak lebih kompleks gitu ya. Bisa menghubungkan ada data 1, data 2 tuh bisa, terus bikin kesimpulan sudah mulai bisa. Tapi masih belum bisa berpikir secara abstrak, masih belum nih. Jadi kayak tadi ya, kalau udah ngomong yang sifatnya rencana gitu ya, atau sifatnya yang abstrak yang nggak kebayang sama pikirannya, ini masih belum bisa. Tapi dia sudah mulai nih, ada hubungan sebab akibat, terus kemudian membandingkan dan lain sebagainya, membuat kesimpulan dari data-data yang dia ambil, itu udah bisa. Nanti terakhir di operasional formal itu sudah mampu. Kita boleh tuh ajak berencana, kita ajak dia memikirkan hal-hal yang sifatnya abstrak, itu udah bisa di 12 lebih. Kita lanjut Pak. Nah ini adalah, mungkin ada yang tanya, terus kita harus ngapain nih di rumah, bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nah ini bisa nanti mungkin dibaca, saya sekilas aja. 2-3 tahun itu tahap prabaca. Jadi kegiatan literasinya di rumah tuh ngobrol-ngobrol gitu ya, terus kemudian bermain peran, nyanyi bareng gitu kan, terus mengenali lingkungan rumah. Ayo adik kita ke dapur, ajak anaknya ke dapur, ini bawang, ini itu gitu ya. Jadi lebih pada ke tadi aktif sensoriknya. Nah terus di 3-6 tahun baca dini itu sudah lebih kompleks, bisa menggambar gitu ya. Terus kemudian bikin craft dan lain sebagainya. Emang itu literasi ya? Iya, itu literasi. Sebelum anak mampu membaca buku dengan memahami konteks bukunya, ini dulu yang perlu kita siapin, gitu ya. Terus kalau misalnya ternyata kesulitan sekarang udah di usia 9 sampai 12 tapi masih belum bisa, berarti bisa jadi boleh diulang tuh. Ajak nyanyi bareng lagi, ajak hal-hal yang sifatnya menyenangkan sehingga nanti dia sudah lebih siap, gitu ya. Tahap membaca awal sudah mulai bermain, terus ditanya, kalau baca buku ditanya, tadi ceritanya tentang apa Dek, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga sudah, nanti mungkin bisa di-sharing secara lebih lengkapnya. Kita lanjut. Nah, di sini nih, apa sih peran orang tua dalam menghadirkan literama, literasi dalam rumah? Pertama, yang tidak bisa dipungkiri ini banyak banget berhasil adalah membaca nyaring, membacakan buku anak secara bersuara. Ini kena banget ini, dan udah banyak sih buktinya bahwa itu berhasil untuk memberi pengalaman membaca pada anak yang menyenangkan. Jadi anak mau baca buku itu harus ada pengalaman dulu yang menyenangkan. Dia harus tahu kalau baca buku itu adalah suatu kegiatan yang asyik. Kalau belum sampai taraf situ, mau dikasih 10 buku, 20 buku, mau beli bukunya dari luar negeri, bahasa Inggris dan lain sebagainya, nggak kena. Karena dia belum punya pengalaman baca yang asyik. Kalau sudah punya pengalaman baca yang asyik, insya Allah Bu, nggak usah disuruh-suruh, besar belajar sendiri, bahkan dia bakal lapar.
untuk terus baca buku di luar dari buku yang disarankan sekolah, nyari, googling dan lain sebagainya. Karena dari kecil udah tahu, baca tuh asik banget loh. Cara satunya bikin cara membaca asik, membaca nyaring. Oke ya, lalu bermain dengan buku, gitu ya. Buku nggak cuma buat dibaca, tapi juga bisa. Basa, si badak Sumatera, sedang menghabiskan makanannya. Tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Dor, dor, dor. Basa memperhatikan apa yang terjadi. Dia melihat beberapa hewan berlarian. Mereka terlihat panik. Ruby si rubah berteriak memanggil Basa. Cepat lari Basa, sepertinya ada pemburu di sini. Basa mendengus kesal. Tidak Ruby, kali ini kita harus menghadapi mereka. Tegak Basa. Bunyi suara tembakan terdengar silih berganti. Jantung Basa berdegup kencang. Walau agak takut, dia sudah bertekad menghadap pemburu itu. Basa mengambil ancang-ancang di balik semak. Dia melihat beberapa pemburu yang membawa senapan. Basa lalu berlari sekuat tenaga ke arah pemburu itu. Wow, lari! Teman-teman Basa bersyukur senang. Akhirnya mereka selamat. Ayo teman-teman, kita menjauh dari sini. Ajak Basa pada Ruby dan teman-teman yang lain. Wah, kamu berani sekali Basa, ucap Ruby bersemangat. Iya, kamu keren, sambil menjerit si jerapah. Aku kesal karena harus menghindari mereka. Apa salah kita? Kenapa mereka ingin memburu kita? Jawab Basa sambil mendengar. Benar sekali, mulai saat ini kita harus melawan siapapun yang ingin memburu kita, teriak Ruby bersemangat. Iya, apalagi Basa dan keluarganya yang tersisa beberapa ekor saja di sini, ucap Jerry. Basa tertunduk sedih. Itulah sebabnya dia tadi melawan para pemburu. Dia tidak ingin keluarganya punah. Apalagi kelahiran badak Sumatera sangat sedikit. Terima kasih teman-teman, kalian sudah memikirkan keluargaku, ucap Basa terharu. Kami juga berterima kasih padamu Basa. Jika kami menjaga keluargamu, artinya kami sedang menjaga keluarga kita sendiri. Sebab kami tidak ingin kamu pindah dari hutan ini, ujar Ruby. Sekian, terima kasih. Oke, Mama El mau bacain tentang Fahombo yang luar biasa. Liburan kali ini, Ranti bersama Mama dan Papa berkunjung ke rumah Binsar di Sumatera Utara. Rumah Binsar berada di desa Bawo Matalo, Nias Selatan. Desa itu terkenal dengan tradisi lompat batu atau Fahombo. Binsar menyambut Randi dan keluarga dengan ramah. Sejak hari pertama, Binsar sudah mengajak Randi berkeliling desa. Binsar juga mengajak Randi melihat batu yang biasa digunakan untuk tradisi lompat batu. Randi terkagum-kagum. Susunan batu berbentuk piramida itu memiliki tinggi sekitar 2 meter. Di desa itu juga terdapat deretan rumah adat khas Nias. Nama rumah adat ini adalah Omo Hada. Kata Binsar menjelaskan. Adapun rumah besar yang berada di tengah itu disebut Omo Sebuah. Keesokan harinya, Binsar mengajak Randi dan keluarga melihat tradisi Fahombo. Bang Agam juga ikut loh, kata Binsar. Agam adalah kakak Binsar. Ternyata di tempat itu sudah berkumpul banyak wisatawan. Mereka tampak antusias ingin menyaksikan Fahombo. Randi memperhatikan Bang Agam dan pemuda-pemuda lain yang sedang bersiap-siap. Mereka memakai baju
khas pejuang Nias. Para pemuda akan melompati batu sesuai giliran. Mereka berlari, menginjak sebuah batu yang menjadi pijakan. Kemudian melompati batu dengan rasa percaya diri. Randi tidak henti-hentinya bertepuk tangan. Dia bersorak saat ada pelompat yang berhasil melompati batu. Hebat sekali, puji Randi. Apa mereka tidak takut terjatuh atau patah tulang? Vincent tersenyum. Selain belajar melompat, kami juga belajar cara mendarat yang benar, jawabnya. Kamu juga belajar Fahombo? Tanya Randi. Tentu saja, jawab Vincent. Kami putra Bawo Matalowu sejak kecil sudah berlatih melompat tali. Memangnya tradisi ini itu untuk apa sih? Tanya Randi. Fahombo merupakan sebuah tradisi untuk menunjukkan bahwa seorang pemuda sudah dewasa. Hal itu terbukti dari kekuatan dan ketangkasan fisiknya, jawab Vincent. Lalu kenapa para pemuda tadi harus memakai baju pejuang Nias? Tanya Randi. Karena para pemuda yang bisa melompati batu dianggap sebagai pembela kampung. Merekalah yang akan melewati benteng musuh jika terjadi perang. Vincent menjelaskan. Keluarga yang anaknya bisa melompati batu akan merasa bangga. Itulah sebabnya saat pertama kali Bang Agam berhasil melompati batu, keluarga kami mengadakan syukuran, kata Vincent. Tapi sekarang kan sudah tidak ada perang lagi, kata Randi. Kami terus berlatih agar tradisi Fahombo atau Hombo batu tidak punah. Bukan karena mau berperang, jawab Vincent. Kami bangga sekali dengan tradisi ini, apalagi saat Fahombo batu tergambar di bagian belakang uang seribuan tahun 1992, kata Binsar bangga. Tradisi Fahombo batu sudah berakhir. Randi melihat sekeliling, menatap deretan Homo Hada dan Homo Sebuah. Randi paham alasan Binsar begitu bangga dengan kebudayaan dan tradisi daerahnya. Sekian tentang Fahombo yang luar biasa. Terima kasih Mama Ini saya akan membaca buku dengan judul Jangan Takut, Kelupi Baik Kok. Penerbitnya Erlangga for Kids oleh Cucu Nurhasana. Kelupi adalah hiu cyclops yang hidup sendiri di dalam gua yang gelap. Kapan aku akan mendapat teman dan bermain bersama ya? Tapi mereka pasti takut melihatku, Kelupi sedih. Setiap hari, Kelupi selalu melihat hewan laut lainnya melintas di depan gua. Salah satunya adalah hiu bernama Wendy. Kelupi tidak pernah melewatkan saat Wendy melintas. Ia sangat cantik dan sepertinya baik. Andai saja aku normal. Aku ingin sekali berteman dengannya. Gumam Kelupi memandang Wendy. Wendy sebenarnya curiga. Ada yang selalu memperhatikannya saat melewati gua menyeramkan. Namun Wendy terlalu takut melihat ke dalam. Apakah cerita tentang monster gua yang menyeramkan itu benar? Aku merasa ada yang memperhatikanku setiap lewat sini, tanya Wendy kepada teman-temannya. Hari ini, Wendy dan teman-temannya akan pergi piknik. Keranjang berisi makanan-makanan enak sudah Wendy siapkan. Tidak lupa, Wendy juga memakai bros kerang pelanginya. Ia ingin terlihat cantik. Lengkap sudah semuanya. Bros ini membuatku semakin cantik, ucap Wendy tersenyum menatap bayangannya di cermin. Wendy dan teman-temannya pergi ke Bukit Piramida Karang dan menikmati makan siang di sana. Pemandangannya indah ya teman-teman, ucap Wendy melihat indahnya hamparan terumbu karang berwarna-warni. Saat pulang, Wendy baru menyadari kalau brosnya hilang. Pasti jatuh saat pergi tadi. Aku harus mencarinya sekarang, gumam Wendy gelisah. Wendy yang menyusuri jalan yang tadi ia lewati. Ia terus mencari bros itu hingga malam. Wendy hampir menangis karena tidak bisa menemukan brosnya. Hingga tiba-tiba ada yang melemparkan bros kesayangannya itu dari gua menyeramkan yang ia lewati setiap hari. Wah, brosku! Akhirnya aku menemukannya.
Kamu yang di sana, terima kasih ya, teriak Wendy senang. Namun, tidak ada jawaban dari dalam gua hingga membuat Wendy penasaran. Wendy pun memberanikan diri mendekati gua. Namamu siapa? Kamu baik sekali mau mengembalikan brosku. Bolehkah aku bertemu denganmu? Pulanglah, ini sudah malam, aku tidak ingin bertemu dengan siapapun. Mendengarnya, Wendy pun langsung pergi. Wendy tidak ingin mengganggu si pemilik gua. Esoknya, Wendy menaruh keranjang berisi makanan buatannya di depan gua Klupi. Dari dalam gua, Klupi berusaha mengambil keranjang itu, namun siripnya terlalu pendek. Padahal Klupi merasa sangat lapar. Makanlah, ini buatanku, semoga kamu menyukainya, ucap Wendy senang. Klupi perlahan berenang keluar hingga Wendy tahu alasan kenapa Klupi tidak mau bertemu dengannya. Pergilah, tapi aku mohon jangan ceritakan keadaanku kepada siapapun. Terima kasih makanannya, ini sangat lezat, ucap Klupi dari dalam gua. Wendy tersenyum mendengarnya. Aku hanya ingin berteman denganmu. Apakah kamu mau bertemu denganku? Namaku Wendy. Benarkah? Tentu saja aku mau. Namaku Klupi. Apakah kamu tidak takut melihatku? Tanya Klupi penasaran. Tentu saja tidak. Kamu baik sekali. Kenapa aku harus takut? Kata Wendy. Teman-teman, kenalkan, ini Klupi. Klupi merasa senang sekali karena akhirnya ia punya teman. Terima kasih.